Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan kembali saya akan membahas pertandingan yang sudah di depan mata kita. Ini laga FIFA Matchday atau friendly match yang akan dimainkan tim nasional senior kita menghadapi Burundi di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi pada tanggal 25 Maret. Itu pertandingan pertama ya, sebelum kita akan main pada pertandingan kedua pada tanggal 28 Maret. Dan yang paling menarik, orang bertanya-tanya ya, ini bagaimana komposisi yang akan dimainkan oleh Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita. Apakah ada kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh Sintayong? Karena kita tahu bersama ya, sebelum ini berita-berita yang sudah mengatakan bahwa kita akhirnya tidak bisa memakai dua pemain yang sudah dinaturalisasi ya. Sandy Walsh yang ada di kanan yang masih cedera bermain di Cafe Mechelen, dan yang terakhir adalah Sahin Patinama. Ini masih bugar, tapi seperti dalam video saya sebelumnya, dia akhirnya gagal untuk bergabung, padahal kita ingin melihat posisi dia di bek kiri ya. Sahin Patinama ini hanya saja ya bagaimana terkendala dengan perpindahan federasi ini yang konon sudah dibilang sudah oke, sudah beres ya oleh sekjen PSSI, tapi akhirnya belum beres. Mau dibilang apa? Jadi kita kesampingkan dulu soal Sandi dan Sain ini. Kita melihat sekarang ke depan apa yang akan dibuat oleh STY, terutama di garis belakang. Saya pikir dengan tidak hadirnya Sandi dan juga Sain ini membuat posisi di dua back kita ini atau back sayap kita ini itu pasti akan ditempati oleh Asnawi Mangkualam. Ini sudah pasti. Di kiri Pratama Arhan ini akan bermain. Kalau bermain dengan 4 back sejajar, ya saya pikir kita juga ingin melihat perpaduan antara Elkan Baggott dan juga Jordi Amat. Ini dua pemain yang punya tinggi badan bagus, punya visi bermain bola yang sangat baik, clearance sapuan mereka juga oke. Nah, kita ingin menyaksikan tentunya perpaduan mereka. Kalau dengan 4 pemain belakang, ya. Bagaimana kalau dengan 3 pemain belakang? Kalau dengan 3, mungkin STY akan memainkan, saya pikir kalau Fakhrudin fit benar atau bugar, bisa saja. Karena dia ini kan sebagai kapten ke-11 walaupun sudah berusia 30-an tahun, tapi dia bisa dimainkan saja bersama dengan Jordi dan juga dengan Elkan. Atau bisa Rizky Ridho, masih lebih muda, lebih fresh, punya kecepatan, itu juga lebih bagus. Karena kan di lini belakang ini stok bagi STY, opsinya banyak. Karena dia masih punya pemain muda di tim U20, kapten bahkan di tim U20 yang dipersiapkan ke Piala Dunia, ada Muhammad Ferrari. Dan juga ada pemain Persija lainnya, Hansa Muyama, yang juga dipanggil. Karena kita tahu kan Ferrari dan Hansa Mu ini bermain di Persija Jakarta. Jadi opsi itu bisa aja diambil oleh STY untuk dimainkan. Atau mungkin di babak kedua. Tapi kalau saya pikir yang lebih bagus bermain dengan 4 back itu lebih enak. Ya, bermain dengan ada 2 di sisi flank ini ya, dimainkan oleh Asnawi dan Pratama. Namun semua terserah dari STY. Bermain dengan 3 back juga ini tergantung dia. Kalau dengan 4 back saya pikir bisa bermain dengan 4-2-3-1. Ini juga bisa ya, bisa atau 4-3-3. Ini juga bisa dilakukan oleh STY menghadapi Burundi. Nah, kecuali kalau bermain dengan 3 back, bisa dia akan dorong dengan 3-4-3. Atau dia menumpuk pemain di tengah dengan 3-5-2. Itu bisa saja terjadi dengan mendorong Asnawi dan Pratama itu lebih ke depan bermain. Dan 3 ini dimainkan oleh pemain-pemain yang saya sebut tadi. Nah, 3 yang di tengah ini yang sudah pasti yang lebih bertahan adalah Mark Klok. Kemudian kalau memainkan Rahmat Irianto, ini tentunya akan lebih bagus dengan ada Rahmat di sana. Tergantung sekarang bagi STY untuk melihat apakah Ricky Kambuaya juga bisa bermain kalau dengan dia memplot dengan 5 gelandang ya, bisa Ricky Kambuaya untuk bisa membantu serangan di central midfielder, dia bisa membantu 2 pemain yang depan. Nah, siapa 2 pemain yang akan di depan? Satu pasti kembalinya Dimas Derajat. Ini kan pemain yang punya naluri gol bisa bagus. Saat menghadapi Curaçao pada September tahun lalu ya, dalam 2 pertandingan kita menang, Dimas itu membuat gol dan baik sekali. Cuma akhir-akhir ini kan dia cedera bersama dengan Persikabo dan sekarang sudah kembali dan dia akan mendapat tempat saya pikir. Dimas. Di belakang dia ini yang kita tidak
belum bisa melihat apakah bisa dimaksimalkan Witan atau Sadil Ramdhani yang sedang bagus di Liga Super Malaysia bersama dengan Sabah FC. Nah, itu kemungkinan kalau dengan formasi dengan 3-5-2. Kalau bermain dengan 4 back, ya, kemudian ada 3 gelandang, dia juga harus memilih dengan cermat di sini. Saya pikir alangkah lebih bagus kalau dengan 3 gelandang di sini, ya, bermain dengan Mark Klok, Ricky Kambuaya, atau coba dengan Jacob Sayuri. Ini kejutan yang bisa diambil oleh STY. Seperti ketika melawan Curaçao dia menempatkan soal Jacob Sayuri bermain di sini. Nah, di depan ini ada Dimas, kemudian Witan, dan ada Sadil bisa dimainkan. Kalaupun Jacob misalnya tidak dimainkan, dia bisa memilih satu, bisa masuk Ricky Kambuaya, ya, untuk bisa menjadi penyeimbang di posisi di tengah. Karena ketika ditekankan bisa ada 3 pemain ini bisa membantu ke belakang. Rahmat Irianto, Klok, dan Ricky Kambuaya. Tiga-tiga ini sudah mendapatkan sebuah chemistry mereka karena sama-sama bermain di Persib Bandung. Nah, opsi lain yang mungkin bisa mengejutkan di depan itu, ya, kita tinggal tunggu. Masih ada Rico Simanjuntak yang kembali dipanggil setelah 4 tahun dia tidak dipanggil tim nasional. Sekarang STY memanggil dia, yang pemain Persija, ya, memang bertumbuh kecil tapi punya kecepatan, bisa saja dia menempatkan Rico untuk bisa bermain. Dan juga masih punya opsi lain dengan menempatkan pemain muda yang sekarang sudah mencetak 11 gol kalau nggak salah, ya, dengan PSM Makassar, Ramadan Sananta. Juga bisa dimainkan di depan. Kalau ini kejutan-kejutan yang di luar perkiraan kita dimainkan oleh STY. Ya. Tapi kita akan melihat, mungkin karena ini kan pertandingan yang kita butuh poin, kita butuh menang. Ya, poin ini dalam arti bisa mendapatkan di ketambahan poin. Karena kalau kita menang di peringkat FIFA itu kita bisa dapat 5 plus 39 poin kalau kita bisa menang. Sebaliknya kalau kita kalah, ya kita berkurang. Posisi kita kan di 151, ya kita berkurang dengan 5 minus 5 plus 39. Kalau imbang ya cuma 39, 0,9 kalau nggak salah, ya. Kalau imbang. Jadi kita memang harus menang kalau ingin ada perbaikan, ya, untuk menambah poin kita di peringkat FIFA, dan saya rasa peluang itu ada. Kita bermain di kandang, dan kalau kita bermain lepas, ya, fokus sama seperti lawan Curaçao, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Namun tetap tidak boleh menganggap enteng dalam pertandingan ini, ya, karena Burundi juga mengincar kemenangan. Mereka juga tidak mau untuk kalah ketika menghadapi Indonesia. Jadi tetap kita harus berhati-hati. Cuma kan yang menarik di sini kan kita coba untuk membedah ini apa yang akan ditampilkan oleh STY. Dia berani dengan 3 back atau tetap bermain dengan sistem flat di belakang. Kalau penjaga gawang kan sudah tidak bisa diragukan lagi. Nadeo Argaminata pasti akan mendapatkan tempat utama. Dia akan mainkan di sini. Ya. Walaupun kita punya ada Sahrul di sana, ada pemain muda juga di U20 yang dipanggil, ada Dava, Asia yang akan ada, tapi saya pikir Nadeo yang akan mendapatkan tempat. Karena di belakang ini, kenapa? Yang saya sorot hari ini, karena ini perlu, ya. Karena bagi Burundi mereka itu punya lini serang yang bagus. Saya sudah bilang kemarin mereka punya pemain berpengalaman yang pernah bermain di Liga Primer, yang bersama dengan West Brom, bersama dengan Stoke. Nah, itu Saido Berahino. Nah, ini menjadi tugas kalau memang Jordi dan Elkan bermain bersama, atau entah dengan Fakhrudin, atau entah dengan Rizky Ridho. Ini menjadi tugas mereka. Karena pasti bagi Burundi mereka akan coba bermain dengan ada 2 penyerang, mungkin 4-4-2 yang mereka akan mainkan dengan 2 pemain yang langsung ada di depan. Nah, tinggal pembagian tugas untuk bagaimana cara mematikan pemain-pemain di lini serang Burundi ini kan harus dilakukan. Nah, orang-orang seperti Jordi, seperti Elkan ini bagus memang. Kalau dengan Rizky Ridho saya bilang tadi, dia punya kecepatan, ya, untuk bisa menutup pergerakan lawan bagus. Dengan Fakhrudin juga oke, tergantung Fakhrudin, kesiapan Fakhrudin ini. Secara fisik dia, ya, memang dia kurang begitu cepat, tetapi bagaimana penempatan posisi dia oke. Saya pikir unggul dalam bola-bola atas juga, dia cepat untuk bisa memotong crossing lawan. Jadi kalau bermain dengan 3 back, saya pikir Fakhrudin juga akan mungkin lebih dulu dimainkan karena dia sebagai kapten ke-11, kecuali ada pertukaran di babak kedua ketika Rizky Ridho masuk dan dia keluar, ya kapten itu akan berganti, ya, entah ke Asnawi atau entah ke Mark Klok.
Kalau di gelandang saya pikir tidak akan tergantikan, tidak akan diragukan lagi. Mark Klok kan berapa tempat untuk sebagai gelandang bertahan. Tinggal posisi Rahmat Irianto dengan Ricky Kambuaya ini yang kita akan lihat, kita akan tunggu. Karena kan bagaimanapun masih ada pemain Persija lainnya ya. Zahrian Abimanyu juga bagus kalau diberikan kesempatan untuk bisa tampil dalam pertandingan melawan Burundi ini. Dia masih muda juga dan saya rasa STY berani untuk bisa melakukan ini karena dia tahu untuk bagaimana bisa membuat kejutan-kejutan dengan menyisipkan 1-2 pemain yang tadinya di luar perkiraan. Nah, itu yang saya pikir menarik di STY ini, kita akan saksikan di starting 11 dia pada besok. Ini siapa nih? Nama-nama pasti ada 1-2 nama mungkin yang akan dia selipkan, akan dia masuk di antara nama-nama yang selama ini yang kita sudah tahu akan menghuni di starting 11 ya. Karena kita tahu bersama kalau memang dengan normal saja bisa di depan itu Dimas Derajat, ada Sadil, ya bisa aja Witan, itu kan bisa normal mereka akan main ya. Di samping Yakob, tapi mungkin Witan bisa bermain. Ya dari Ricky Kambuaya ada Klok dengan Rahmat Irianto kalau 3 gelandang. Itu kan yang pasti. Dengan Pratama Arhan dan Asnawi bermain di 2 sisi back kanan kiri ya. Nadeo, 2 back tengah ini kan saya bilang tadi. Ya kan dengan Yori oke lah. Bagus ya akan tampilkan. Ini kalau normal-normal saja, ya bermain dengan kekuatan yang boleh dikatakan dalam tanda kutip the winning team, tapi bisa aja ini dibongkar ya oleh STY untuk bisa menyisipkan ya mungkin saja Yakob Sayuri yang dimainkan lebih awal. Karena kan masih ada saudara dia Yance Sayuri, 2 pemain PSM yang sedang bagus membawa PSM ke puncak klasemen di Liga 1 saat ini. Nah, kita akan lihat dan pasti STY akan memberikan kesempatan untuk bisa bermain dengan yang bermain untuk Yance Sayuri untuk debut dia di tim nasional. Kita akan lihat nantinya pertarungan Indonesia menghadapi Burundi pada tanggal 25. Semoga kita bisa memenangkan laga ini untuk bisa memotivasi lagi tim kita ini agar di pertandingan kedua pada tanggal 28 kita bisa memenangkan laga lagi. Karena kan ini kita mengincar 2 kemenangan bukan cuma 1. Artinya kita harus menyelesaikan sama seperti ketika mengalahkan Curaçao September tahun lalu. Dan bagi teman-teman semua yang ingin datang ke Stadion Patriot Candrabaga ini ya tiket paling mahal yang di VIP itu 400.000 kalau nggak salah untuk Anda. Tapi yang paling rendah di bawah di tribun itu sekitarnya itu cuma 150 atau 175 sekitar situlah. Ya, tidak sampai 200 itu yang Anda bisa nonton untuk bisa mendukung tim nasional kita. Jadi silakan bagi teman-teman semua yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bahkan ada di luar daerah kalau ingin datang juga ingin menyaksikan, silakan ke Stadion Patriot untuk memberikan dukungan penuh terhadap Elkan Bagot dan kawan-kawan. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.